Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat panitia yang sudah mengerti keadaan kami, keadaan saya di sini, dan juga atas kesempatan yang diberikan dari Sinaps dan juga sponsor yang terlibat di acara webinar ini. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa kumpul bareng-bareng di sini, bisa diskusi dan juga tatap muka secara virtual di era pandemi ini. Dengan benar-benar ini judul materi yang sangat penting ya, yang digagas oleh panitia, di mana ini saya harapkan setelah dari sini rekan-rekan yang hadir di acara ini, terutama teman-teman yang fresh graduate atau yang dokter muda saat ini, tidak salah langkah dan mantap untuk menetapkan pilihannya, saya mau memilih apa dan kemana, gitu ya, mudah-mudahan ya. Saya juga terima kasih tadi yang dari Dr. Renaldi sampaikan, betul, dengan adanya acara ini ada dua yang saya bersyukur sekali. Yang pertama, saya bisa membuka foto-foto lama, benar-benar nostalgia sama Arif sama Ray. Yang kedua, benar-benar membuka wawasan saya, terutama ya siapa yang nggak ingin ya kita melanjutkan sekolah. Pemaparan dari Arif Rida itu benar-benar membuka sekali paradigma saya, dan juga pemaparan dari Dr. Renaldi tadi benar-benar memperlihatkan kita bahwa dunia kedokteran itu tidak sekecil itu, tidak sebatas itu. Mudah-mudahan nanti pemaparan dari saya mengenai dunia PNS bisa ngebantu juga teman-teman untuk melihat dunia kedokteran lebih luas lagi ya. Jelas suaranya ya, ini saya agak ragu nih. Nah, aman dok, kedengeran. Aman ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman semua ikut melihat data yang ada di depan ini. Kita menundukkan kepala sejenak ya, bahwa kita rekan-rekan dokter ini saat ini dari data mitigasi ID dari Desember itu sudah 237 kematian dokter meninggal yang ini terkonfirmasi COVID. Ini Desember ya, yang Januari belum diupdate. Setelah diupdate juga ternyata angkanya benar-benar membuat hati ini hancur rasanya. Tidak ada perjuangan yang sebanding dengan hilangnya nyawa ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keamanan di era pandemi ini. Yang paling penting rekan-rekan dokter sampai ke dokter muda sampai ke sarjana kedokteran, kalau bertemu sama orang jangan sepelekan protokol kesehatan. Oke, lihat tuh Desember kita paling tinggi 52 ya. Stay safe semua, stay alert ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Givan, saya asli Bandung ya, cuman sekarang mengembara ke Sukabumi. Saat ini saya merupakan seorang aparatur sipil negara, PNS ya, di Puskesmas Jampang Kulon, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Golongan saya golongan 3B. Kenapa saya harus sampaikan, nanti teman-teman akan dijelaskan. Penting sekali mengenai ini. Kemudian kebetulan saat ini dari sejak bulan awal pandemi saya dipercaya oleh Bapak Camat selaku Ketua Satgas Penanganan COVID tingkat kecamatan. Saya diminta menjadi ketua hariannya. Kemudian saya aktif organisasi saat ini di PMI Kecamatan Jampang Kulon sama dari Jabar Bergerak Kabupaten Sukabumi, sebuah organisasi non-profit yang digagas oleh Ibu Atalia Ridwan Kamil. Ini sudah ada di seluruh provinsi di seluruh kecamatan dan kabupaten kota di Jawa Barat. Kebetulan saya di Kabupaten Sukabumi di bidang kesehatan lingkungan. Ini sekilas saya udah mungkin ya. Dulu saya pernah ya bersama-sama Dr. Arif Rida dan Dr. Renaldi ini berjuang menghidupkan dan juga menggagas lah ya beberapa organisasi-organisasi di Fakultas Kedokteran Unjani. Jadi benar-benar nostalgia sekali. Saya kaget ya, ternyata pemateri lainnya adalah rekan-rekan saya sendiri. Oke, lanjut ya. Oke, ini timeline karir saya. Dulu setelah saya selesai internship, saya setelah lulus KOA, saya internship di Sukabumi langsung ya, di Kabupaten Sukabumi. Kenapa di Kabupaten Sukabumi saya nggak di Bandung, kan saya orang Cimahi ya. Itu pilihan almarhum bapak saya. Ternyata ada tujuan di balik semua ini ya, yang baru saya sadari sekarang. Saya di Kabupaten Sukabumi di Rumah Sakit Sekarwangi,
Setelah itu langsung saya ditarik oleh Rumah Sakit Sekarwangi menjadi dokter umum di situ selama 4 tahun berjalan. Kemudian selama 4 tahun saya mencoba untuk mengikuti tes CPNS tahun 2018. Qadarullah, Allah menakdirkan saya lolos dan pindahnya ke Puskesmas Jampang Kulon, di mana kebetulan istri saya orang Jampang Kulon, jadi mendekati rumah mertua, rumah istri ya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang ya saya menjadi tim karung ya, teman-teman lihat sendiri ya. Itu yang di tengah itu karung goni atau mungkin pocong hidup siang-siang ya. Ya itulah, saya sama seperti teman-teman yang lain menjadi tim Satgas Covid di kecamatan, dan ini salah satu bukti foto kami yang tracing ke lapangan ya, pasien-pasien kami. Oke, overview dulu ya. Apa itu ASN dan dokter ASN? Kenapa sekarang jadi ASN ribet-ribet, PNS mah PNSW ya? Oh enggak, itu istilah baru teman-teman. Jadi ASN itu sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, itu revisi dari Undang-Undang tahun 1946. Revisinya di tahun 2014, Undang-Undang terbaru mengenai aparatur sipil negara, di mana ASN itu istilah besarnya. Sebenarnya di ASN itu ada dua lagi, PNS dan P3K, PPPK. ASN ini adalah pegawai negeri sipil atau P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian daerah atau BKPSDM kalau kita tahunya, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dan digaji berdasarkan peraturan undang-undangan. Tugas negara lainnya adalah sesuai tupoksi, maksudnya pakai dokter, misalkan sarjana hukum, teknik mungkin ada di departemen lain seperti itu ya. Nah, terus apa itu PNS? Jadi ASN itu ada dua ya, ada PNS, ada P3K. Yang PNS ini pegawai negeri sipil ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, jadi ada kualifikasi tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau BKPSDM tadi yang saya bilang, untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, jabatan pemerintahan ini rekan-rekan semua jangan berorientasi sebuah jabatan struktural atau pejabat, bukan. Tapi jabatan pemerintahan ini adalah formasi-formasi instansi pemerintah yang harus diisi oleh PNS. Ya, contoh misalkan kalau kita bicara pelayanan penduduk di Dukcapil, nah ada ketuanya, ada petugas pendaftarannya, ada apa. Jadi formasi-formasi itu. Kalau dari dunia kesehatan di rumah sakit ada dokter fungsional PNS-nya, ada perawat fungsional PNS-nya, ada mungkin bagian lain yang bukan dokter, bukan perawat, tapi harus bekerja di RSUD, itu juga bisa diisi oleh ASN atau PNS itu ya. Lanjut, dokter bisa jadi PNS, harus? Nah, tidak harus ya, tapi saya katakan dulu, profesi dokter ini merupakan salah satu profesi yang dibutuhkan pisan dalam formasi penerimaan PNS, salah satu yang utama. Bahkan tahun 2018 itu kesehatan itu nomor 1 ya, level peringkat nomor 1 kebutuhannya. Yang kedua, dokter ini adalah, kita harus sama-sama paham ya, mohon izin untuk rekan-rekan nakes yang lain, main leader atau motor penggerak utama dari sebuah instansi kesehatan. Kenapa? Karena satu dilihat dari strata pendidikan kita yang S1 kemudian menjadi ke profesi, yang kedua adalah dokter ini sudah dididik dari awal menjadi community leader, jadi manajer, selain sebagai care provider. Jadi dokter ini benar-benar nyawanya di instansi kesehatan. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Kemudian alasan ketiga adalah ternyata penempatan formasi dokter ini belum merata ke seluruh Indonesia ya. Itu sudah sama-sama kita tahu ya, banyak berkumpul di kota dan lain-lain. Kemudian PNS ini kalau menurut saya merupakan fondasi dan pijakan yang kuat untuk berkarir di bidang apapun atau di formasi apapun selain kesehatan. Yang terakhir adalah dokter adalah role model pengabdian masyarakat. Betul, orang di Indonesia paradigmanya satu, dokter itu adalah menolong orang, berjiwa kemanusiaan tinggi, berjiwa sosial tinggi, ya role modelnya pengabdian masyarakat. Itu tidak bisa dirubah nampaknya sampai akhir hayat nanti, ya. Lanjut, kita melihat dari kebutuhan kita dan kebutuhan negara. Sekarang kita lihat dari kebutuhan kita dulu ya, rekan-rekan ya. So, sekarang teman-teman lihat, teman-teman yang ini mungkin yang ada yang bergabung sebagai fresh graduate ya, teman-teman yang baru lulus dokter. Susahnya milarian loker kerja itu ya susah nyari lowongan kerja atau
apa namanya usrip-usrip atau klinik-klinik yang kosong gitu ya, sulit karena udah banyak sekali sekarang diisi dokter-dokter yang lain-lain. Apalagi lowongan kerja yang kita pengen. Cek. Sepertinya ada kendala dari koneksi ya, Dokter Givan. Sambil kita menunggu. Pas seru-serunya lagi nih. Iya, pas lagi nih. Aduh. Wah, saya dokter baru. Seperti koneksi di Jamangkulon ini ada sedikit trouble ya, teman-teman. Dokter Givan? Jelas nih? Ini dok sempat hilang tadi dok suaranya. Sekarang sudah jelas? Sudah jelas lagi dok, sudah. Iya. Ini masih belum stabil koneksinya Dokter Givan. Oke, sambil menunggu Dokter Givan, diingatkan buat teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan atau ada yang masih kepo dari Dokter Givan, Dokter Ray, dan Dokter Arif, jangan ragu buat tulis pertanyaannya di kolom chat ataupun di kolom komen di YouTube, di kolom chat untuk yang Zoom ya. Saat ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kita bahas di... Sekarang udah jelas belum? Masih belum stabil. Sekarang sudah jelas nih? Hilang lagi dok, suaranya hilang muncul. Barangkali... Udah jelas belum? Aduh. Hilang timbul ya. Dicoba matiin videonya, nggak apa-apa dok. Biasanya kalau dikurangin videonya di nggak munculin, cuman suara mungkin bisa lebih baik dok. Di off cam dulu nggak apa-apa dok. Oh iya, sebentar. Gimana caranya? Stop video. Stop videonya dok. Stop video ini ya. Ya, sip. Coba dok. Sekarang jelas gak? Aman dok, boleh dicoba dok. Dilanjutkan silakan dok. Oke, boleh dicoba ya. Jelas ya? Aman dok. Jelas nih? Aman dok, jelas dok. Oke, maaf ya kendala teknis. Saya lanjutkan. Jadi kendala salah satu juga ada orientasi sempit dari dokter fresh graduate. Jadi dokter-dokter yang baru lulus ini, mereka beranggapnya harus cepat-cepat mencari pundi-pundi yang besar. Satu. Yang kedua, dokter-dokter yang baru lulus ini gimana caranya saya kerja di tempat yang bergengsi. Pokoknya harus di rumah sakit bergengsi, keluarga dan finansial yang besar. Betul, itu tidak salah. Tapi iya. Ini masih ada kendala teknis ya, mohon maaf teman-teman. Sinyalnya masih belum stabil dari Dokter Givan. Barangkali kalau sambil menunggu juga, teman-teman boleh banget ya kalau ada pengen request materi ataupun request seputar apa aja sih yang pengen teman-teman tahu untuk sinaps-sinaps talk berikutnya, jangan ragu buat hubungin Minaps ya, ataupun boleh juga di kolom komentar nanti ya, ataupun kolom chat. Thank you. Dr. Givan?
Oke, Nif. Ya. Enggak, Dok. Satu pilihan dari jenjang karir yang sudah jelas. Jadi sangat jelas nanti ke depannya habis ini kita harus ngapain, kemana, pilihannya banyak kalau kita sudah jadi PNS. Kemudian menurut saya ini pijakan yang tepat untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu setelah kita menjadi PNS nanti itu gajinya akan mengalir sampai kita pensiun pun masih mendapat tunjangan. Ya, itu dia. Jadi amit-amit nauzubillah min dzalik kalau misalkan kita tutup usia di tengah-tengah untuk anak istri kita, memang ini masih terus berjalan tunjangannya. Izin Bapak moderator Hanif, kalau ada saya suaranya mati lagi, tolong diingatkan ya. Siap, monitor Dokter, siap. Oke. Kemudian, aduh, kembali ya. Tes. Jelas, Pak. Jelas, Dok. Jelas, Dok. Ya. Kemudian PNS ini menurut saya perlindungan profesi dan perlindungan hukum dalam bekerjanya kuat ya, karena memang begitu kita sudah menjadi PNS, kita disumpah, juga dapat perlindungan dari organisasi profesi kita. Selain ID ada Korpri di sana, Korps Pekerja Republik Indonesia, yang akan melindungi segala bentuk tuntutan hukum kepada kita ya. Kemudian ada pengakuan instansi dan masyarakat ketika kita sudah jadi PNS ya, itulah salah satu kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian kebutuhan negara, ternyata dokter ini salah satu profesi yang penting. Kemudian leading sektor di kesehatan yang saya sudah bilang tadi, dan ada kebutuhan dokter dalam satu Fasienkes. Jadi jangan sampai nanti di Indonesia ini ada satu Fasienkes yang nggak ada dokternya, dan ini masih ada di kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa merata. Kemudian pemerataan penyebaran dokter spesialis, nah ini kendalanya. Dokter spesialis rata-rata memang mungkin berdomisili di kota atau di daerah, ada beberapa dokter yang ingin kembali ke daerahnya, ada yang tidak. Ini yang jadi masalah. Nah, itulah kendalanya. Jadi pemerataan penyebaran dokter spesialis ini sangat fundamental ya di Indonesia, agar beberapa daerah tidak kekurangan dalam penanganan kesehatan yang spesialistik. Kemudian penjaminan tunjangan untuk dokter dari pemerintah ada ya, tunjangan untuk PNS ini. Jadi tunjangan di luar gaji pokok tuh nanti ada untuk PNS ini. Kebutuhan negara. Dr. Gifan, kalau dilihat di sinyal masih merah ya, masih low connection sepertinya. Oke, diingatkan lagi kalau ada yang masih mau ada pertanyaan, jangan ragu buat chat di kolom chat Zoom atau di kolom komen YouTube ya. Dr. Gifan masih bersama kita? Jelas sekarang? Ya, Dok? Jelas, Dok. Jelas ya, Nif? Ini jelas nggak sekarang? Oke. Yang kedua, meluruskan fakta atau hoax tentang dokter PNS. Pertama, katanya dokter PNS hanya untuk yang kolot ya, yang tua-tua, betul nggak? Kemudian bekerja hanya di puskesmas atas, katanya. Kerjanya monoton, bekerja katanya nggak bisa sekolah lagi. Itu kata yang sekarang ada di masyarakat, di paradigma orang-orang ya. Ini jelas ya suaranya, aduh. Jelas. Oke. Jelas. Faktanya adalah saja ternyata istrinya 25. Ya, jadi memang benar-benar dibutuhkan ya, dan banyaknya usia muda. Puskesmas bisa menjadi dokter fungsional di RSUD, bisa jadi dokter di dinas kesehatan atau yang lain, bisa. Step by step karir yang jelas, cukup jelas step by stepnya. Jadi setelah ini mau kemana-kemana itu jelas. Contohnya apa? Setelah nanti jadi dokter puskesmas, dia akan ada kenaikan pangkat dan juga kenaikan gaji bertahap setiap tahunnya. Pertama. Yang kedua, dokter RSUD nanti bisa dipromosikan dan meminta rekomendasi rumah sakit untuk sekolah spesialistik bisa. Kalau dari dinas nanti ada diklat. Setelah jadi dokter PNS, dia bisa kalau ingin berkarir di bidang manajerial, harus ikut diklat pimpinan. Nanti sudah pangkatnya sesuai, bisa menjadi
bidang, kepala seksi, atau mungkin kepala dinas sampai yang lain, gitu ya. Maksud dari step by step yang jelas ini. Kemudian ASN ini nggak monoton kerjanya karena kita memiliki ruang untuk berinovasi karena ASN kini beda ya. ASN zaman sekarang bisa dikasih ruang untuk berinovasi di pekerjaannya masing-masing. Nanti saya ceritakan. Kerjanya serba diatur. Sebenarnya aturan setiap pekerjaan juga ada. Aturan ini dibuat untuk kedisiplinan dan sebenarnya life guide ya. Jadi sebagai panduan hidup kita. Kalau kita nggak ada aturan nanti bingung ya. Nggak bisa sekolah lagi katanya. Itu salah ya. Karena potensi besar. Mungkin Dr. Arifida sudah ceritakan tadi. Ketika nanti sudah jadi PNS dan kemudian ingin meneruskan sekolah spesialistik, itu bahkan menjadi salah satu rekomendasi atau poin plus katanya ya dalam masuk PPDS. Untuk gaji seperti apa nanti akan kita bahas ya. Memang kalau gaji kecil itu relatif. Jelas? Dok? Jelas ya? Ya, jelas. Tes, jelas nggak? Jelas dokter, silakan dok. Ya, sekarang benefitnya, keuntungannya kita menjadi dokter PNS. Pertama, ternyata salah satu profesi yang diberikan keleluasaan bisa mendaftar sampai usia 40 tahun ya. Kalau yang lain tidak bisa ya. Yang lain tidak bisa, hanya 30, paling batas terakhir 35 contoh guru. Kalau dokter bisa sampai 40 tahun baru daftar PNS bisa, atau diangkat menjadi PNS sangat bisa. Apalagi dosen S3 atau doktor ya, nah itu bisa. Ya, itu salah satu keuntungannya. Ini soal perbandingan gaji. Saya dapat dari teman saya nih, Junior Doctor Networks Indonesia, bahwa ternyata gaji dokter umum di tempat kerja utama di Indonesia tuh begini perbandingannya. Lihat. Masih banyak loh rekan-rekan yang gajinya itu mutan di bawah 10 juta ya, di bawah 5 juta juga masih banyak. Dan ini keadaannya. Dulu saya waktu internship gajinya yang biasa ya, gajinya lumayan ya, alhamdulillah. Nah, maksud saya ini apa? Kalau nanya dokter PNS ini di mana posisinya? Posisinya kalau saya bilang gaji pokok, nanti teman-teman bisa baca sendiri SK saya bahwa memang ada di poin yang kedua itu ya, yang 1,5 sampai 3 juta. Memang seperti itulah gaji pokoknya. Tapi ada tunjangan yang lain dari BPJS ya, atau dari remunerasi atau dari tunjangan pemerintah. Itu jumlahnya disesuaikan dari memang THP-nya tidak besar seperti dokter spesialis atau dokter di rumah sakit, tapi tunjangan dan poin plusnya banyak sekali ya di kita. Itu paling ya. Nah, ini pangkat dan golongan ASN. Ketika dokter umum daftar CPNS dan lolos, dia langsung keluar dengan golongan 3. Masuk ke kategori golongan 3. Bukan 3A, melainkan 3B. Penata muda tingkat 1. Tuh, lihat ya, penata muda tingkat 1. Kemudian nanti naik jadi penata 3C, naik lagi jadi penata tingkat 1, 3D. Itu dengan jarak waktu yang tergantung masing-masing. Bisa setiap 2 tahun sekali ya, naik. Dan ada kriterianya angka kredit namanya ya. Ribetnya angka kredit sedikit. Jadi kita gimana caranya bekerja itu ada poin-poinnya sehingga bisa memasukkan kita untuk kenaikan pangkat. Nah, kenapa saya bandingkan ke yang sebelah kanan? Itu lihat, kalau teman-teman di Polri, TNI, PNS juga bisa dibandingkan. Kalau saya contohnya golongan 3B, penata muda tingkat 1, itu setaranya sama Let2 ya, Letnan 1 ya, kalau di TNI Angkatan Darat ya. Kalau di Polri, Inspektur Polisi 1. Nah, itu contohnya ya. Nanti naik sesuai kepangkatan. Tapi rata-rata dokter itu sudah masuk PNS, dia enjoy di comfort zone-nya. Jadi tidak mengurusi ke peningkatan golongan. Jadi biar naik aja dengan sendirinya. Nah, untuk golongan 4 di atas itu yang warna merah, itulah golongan-golongan para pejabat ya. Jadi kalau kepala dinas, kepala seksi, kepala bidang itu harus golongan 4 ya. Itu gimana cara masuk golongan 4? Yaitu dia ada pelatihannya tersendiri ya, ada pelatihannya tersendiri. Beda lagi ya. Itu pertama. Oke, lanjut ya. Nah,
step by stepnya gimana yang harus ditempuh untuk menjadi seorang abdi negara sebagai PNS ini? Yang pertama, ini sekilas ya, alur menuju PNS. Dokter Hanif masih jelas ya? Saya jadi khawatir. Aman. Insya Allah aman. Sip. Pertama, kita sering-sering cek websitenya. Biasanya nggak cuma di website, di media sosial juga banyak ya. Bahwa dibuka PNS setiap tahun tuh sekali biasanya. Tapi tergantung kondisi. Nggak tahu di tahun 2020 kan memang karena pandemi jadi tidak ada. Tapi di tahun 2021 gosipnya sih akan ada lagi ya. Kemudian kita akan pendaftaran online dulu, memasukkan syarat-syarat, berkas administrasi, ada seleksi administrasi. Ketika kita lolos, lalu kita akan ada seleksi kemampuan dasar atau SKD. Nah, seleksi kemampuan dasar gimana? Nanti saya jelaskan. Kemudian ketika kita lolos, tahap kedua, tahap ketiga, naik ke seleksi kemampuan bidang, SKB. Nah, ini SKB ini sudah menjurus ya, kesehatan ya, dokter, perawat, bidan, atau kementerian lain beda-beda. Terakhir, kita lolos sebagai CPNS. Kenapa masih CPNS kan udah testing. CPNS itu PNS itu sebelumnya kita sudah lulus testing belum menjadi PNS teman-teman, baru namanya CPNS ya. Kapan menjadi PNS-nya? Surprise. Kita lihat slide berikutnya. Ini nih ya websitenya, kita harus sering-sering cek ini. Ini tahun 2018. Ternyata 2021 Indonesia memanggil kembali. Ya, siap-siap teman-teman. Bagi yang berminat, 2021 dibuka lagi. Ya, oke. Nah, ini rutenya. Ya, teman-teman, pokoknya mah masuk website segala macam, nanti daftar. Nah, nanti teman-teman bisa melihat instansi mana yang membutuhkan, departemen mana aja yang membutuhkan. Kalau sekarang detail sama tempat kerjanya. Contoh ya, karena kita di bidang kesehatan, saya bicara langsung menjurus saja. Contoh, dibuka di Kabupaten Bogor, misalkan ya, Dr. Renaldi. Dibuka RSUD Bogor, kemudian RSUD mana, Puskesmas mana dibuka. Misalkan di Bandung ya, RSUD Kota Bandung membuka misalkan. Kemudian RSUD Alisan misalkan membuka. Puskesmas Cijagra, Puskesmas Buah Batu misalkan membuka. Lihat, ada nggak kira-kira formasi kita dokter umum. Dengar ada satu daerah ya di Bandung. Tes. Ya dok. Ya, daerah di Bandung waktu itu ada dia dokter puskesmas Cijagra kalau tidak salah. Dimintanya hanya dua formasinya hanya 2 dokter, yang pendaftarnya 150. Ya itu gimana ya, saya juga bingung. Memang seperti itu berebut ya, bukan berebut. Jadi kita benar-benar persaingan kuat ya, persaingan tingkat tinggi ya. Itu. Tapi tidak apa-apa, banyak faktor-faktor lain yang bisa kita optimalkan untuk meraih formasi yang kita inginkan. Kemudian nah ini, setelah kita seleksi yang tadi pertama, setelah kita daftar, kemudian kita lolos seleksi administrasi, umur lolos, STR lolos, ijazah lolos, kemudian kita tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, ini PTN jadi luas. Pertama ada tes wawasan kebangsaan, ini tentang nasionalisme, integritas, bela negara, dan lain-lain. Bahasa Indonesia kayak PPKN ya teman-teman ya. PPKN di era teman-teman apa ya, PMP mungkin namanya. Kemudian inteligensia umum, ini benar-benar kemampuan matematik ya, kemampuan matematik dan analisa, kekuatan verbal, numerik, figural, ini bisa teman-teman bacalah di buku-buku banyak ya. Yang terakhir TKP, nah ini tes karakteristik pribadi, ini agak sedikit berbahaya karena memang seperti kita di psikotes ya, jadi teman-teman yang sedikit ada gangguan ya, enggak juga sih maksudnya. Kalau teman-teman yang punya 2 sikap itu wah bagus banget buat tes ini kayaknya biasanya. Dan masing-masing itu TWK, TIU, dan TKP ini punya passing grade masing-masing. Nanti teman-teman baca lebih lanjut ya. Kalau lulus passing grade tersebut minimal, maka teman-teman lolos ke sini, SKB, seleksi kompetensi bidang. Di seleksi kompetensi bidang ini adalah melihat dari kesehatannya ya. Ini
misalkan dokter dicek apa di materinya seperti UKDI, persis mirip-mirip UKDI itu. Tapi ada beberapa materi tentang perundang-undangan atau peraturan Menteri Kesehatannya. Misalkan teman-teman dari psikolog bidang masing-masing, ya. Ketika SKB lolos, kita dibandingkan. Ya udah, kalau misalkan kita saingannya pada di bawah kita, berarti kita yang keterima. Ini contohnya waktu kami tes dulu, benar-benar mau masuk ruangan tuh dicek segala macam ya, nggak boleh bawa segala macam karena memang PNS ini luar biasa ya atensinya, sehingga banyak orang-orang berusaha berbuat curang sampai berbuat magic ya, bawa magic bawa jimat itu sering ya ditemukan. Lihat teman-teman, lihat ini semua ya. Ini tesnya seperti ini, melakukan computer assist based test atau pakai computerized ya, CAT namanya. Satu orang satu. Apa yang teman-teman lihat di sini? Padat ya? Nggak ada physical distancing ya, ini kebetulan belum pandemi ya, maaf ya. Nah, tapi yang saya lihat dari sini adalah ini, harapan. Begitu jutaan energi ini diberdayakan, jutaan rupiah dikeluarkan untuk kegiatan ini, jutaan effort dikeluarkan sama personal masing-masing, dan yang paling penting ini ada ribuan anak-anak yang ibu-ibunya harus tes, anaknya ditinggalkan demi tes ini. Betapa ini berharga untuk orang-orang yang mengikuti tes ini, dan banyak harapan keluarga digantungkan dalam tes ini. Benar-benar menguras emosi, menguras fisik, menguras kesehatan kita. Maksudnya apa? Jadi orang di sini benar-benar ingin lolos karena apa? Ingin memperbaiki strata hidup. Nah, makanya saya lihat dari tes ini yang paling penting adalah doa tanpa batas dari orang tua yang terus dipanjatkan buat kita. Ya, jangan lupa itu teman-teman. Lanjut. Nah, saya sampaikan saja bahwa nggak ada keberhasilan diwakilkan ya. Jadi benar-benar semua personal. Kita berjuang masing-masing. Oke, konsepnya adalah PNS ini adalah posisi fundamental ya, fondasi dasar untuk melangkah untuk mengembangkan diri dalam pengembangan profesi. Jadi menurut saya sangat bisa sekolah PPDS setelah jadi PNS, sangat bisa menjadi manajer rumah sakit setelah PNS, sangat bisa teman-teman menjadi kepala bidang, kepala seksi, kepala dinas, bahkan teman-teman ingin berkarir sebagai dokter puskesmas, sangat bisa. Jadi luas sekali PNS ini. Oke. Oh, ini contoh, ada pesan sedikit dari Pak Ridwan Kamil bahwa menjadi ASN itu adalah bakti untuk negeri. Tidak usah jadi ASN bila teman-teman masih menghitung untung rugi. Itu kata beliau, pas disampaikan kepada kita. Oke, ini sedikit karena diminta oleh panitia, bagaimana perjalanan meniti karir menjadi PNS 100%. Pertama, dulu saya share aja ya. Ini jelas ya suaranya? Jelas dokter, sangat jelas. Ya. Saya sebenarnya dulu mengalami masa-masa sulit teman-teman. Saya bekerja di puskesmas di Rumah Sakit Sekarwangi Kabupaten Sukabumi selama 4 tahun. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga saya mengalami masa-masa yang enjoy di comfort zone saya. Terus-terusan saya sudah berkeluarga, walaupun saat itu saya sudah yatim piatu, saya benar-benar bisa mandiri lah, alhamdulillah, menghidupi keluarga walaupun dengan jarak yang berjauhan, sekitar 4 jam ke rumah istri saya dari tempat kerja. Jadi saya harus ngekos seperti bujang lagi ya. Masa-masa frustasi ini saya alami selama 2 tahun terakhir di rumah sakit, bahwa loh, saya mau begini-gini aja kalau misalkan di sini terus begitu. Atau saya bisa di sini tapi saya harus berkembang. 2 pilihan saya sekolah spesialis atau saya cari bidang lain, begitu pilihan saya. Saya berikhtiar untuk mencari rekomendasi rumah sakit dan lain-lain, sudah saya mendapatkan. Cuman qadarullah pada tahun 2018, tahun ketiga terakhir saya di rumah sakit ini, ada seleksi nes, saya mencoba ikutan, terinspirasi dari kakak saya, Dr. Dara Respati di Sekarwangi. Saya coba mengikuti, sudah masuk ke fase acceptance atau penerimaan bahwa oke, ini masa lalu, kita harus tetap masa depan. Akhirnya saya berusaha untuk berubah. Ayo, sambil bekerja saya sambil rancang ini bagaimana masa depan saya. Akhirnya saya memilih untuk memilih jalur PNS dan alhamdulillah qadarullah saya diterima. Intinya dari pengalaman, kemudian kita harus melihat orientasi hidup dulu. Orientasi hidup kita mau kemana? Ditambah ada tuntutan kehidupan. Teman-teman kalau sudah berkeluarga pasti sangat paham bagaimana tuntutan kita harus menjaga finansial keluarga, bagaimana memikirkan masa depan anak.
Kita harus pikirkan anak kita ke depan gimana. Kita bekerja di rumah sakit terus, di puskesmas terus boleh, tapi bagaimana masa depan? Saya berpikir kalau sewaktu-waktu saya harus tutup usia lebih dulu, anak saya nanti dihidupi oleh siapa? Ya, saya memilih jalur ini karena memang menjadi abdi negara, insya Allah pemerintah akan menjamin keluarga kita juga. Itu yang saya berpikir pada saat itu ya. Sehingga menjadi motivasi saya untuk berubah. Ayo, saya harus mengambil challenge ini, saya harus mengambil resiko ini. Harus bagaimana ke depannya. Nah, akhirnya alhamdulillah lolos ya. Aduh, porno itu, maaf. Ini waktu saya tes kesehatan ya. Bukan tes jadi pemain Real Madrid ya, Ray. Nah, ini alhamdulillah saya lolos 100% waktu jadi PNS. Nah, sekarang saya ini singkat aja saya skip ya. Ini suka duka dunia PNS diminta oleh panitia. Pertama, ini keluarga saya. Ini istri saya tercinta. Terus kemudian ada anak saya ini pada saat itu masih umurnya 1 tahun. Ya, Arifida sama Ray jangan ketawa ya. Ini saya dibotakin lagi. Itu waktu mau begitu keterima PNS harus dibotakin untuk prajabatan. Saya harus meninggalkan keluarga. Dulu latsar atau prajabatan tuh katanya cuma 2 minggu. Nah, cuma seminggu. Saya ini prajabatannya 3 bulan. Nah, tapi 3 bulan juga tidak terus-terusan ya. Menginapnya hanya 1,5 bulan. Sisanya di tempat kerja dan kembali lagi ke penginapan di 3 hari terakhir. Intinya di asrama ya. Nah, ini latsar prajabatan saya. Di sini ini teman-teman saya di belakang jangan sangka itu dokter semua, bukan. Dari kesehatannya ada sekitar 12 orang, sisanya banyaknya tenaga pendidik, guru. Saya sangat bersyukur begitu saya prajabatan ini seperti ospek lagi, tapi saya bisa kenal, oh ternyata gini dunia guru teh, oh ternyata gini dunia kesehatan lingkungan, oh ternyata gini dunia teknik industri, oh ternyata begini dunia perikanan. Karena banyak teman-teman saya dari dinas lain-lain, kita sharing dan kita benar-benar berjuang bareng-bareng gitu ya. Nah yang sebelah kanan ini ketika makan komando ya, ini harus habis dalam waktu berapa ya, 15 menit kalau tidak salah. Dan kalau nggak habis dikasih ke ketua angkatannya, ya jadi saya gendut aja. Ya. Nah, ini ya, ini ketika kita mau lapangan, kita dibawa enjoy aja, senang sekali ya. Sampai siang malam kita latihan fisik segala macam, tapi ini hanya dasar saja ya. Dibawa enjoy aja, senang sekali ya. Saya sempat jadi instruktur senam tuh di sana ya. Saya juga bingung ini dokter atau bukan ya. Nah, oh ini nggak bisa diklik ya, bisa nggak ya? Oh ini nih, kalau bisa diklik ya. Ini dulu nih, saya tuh gini dulu waktu latsar ya. Saya jadi di depan, itu waktu awal masuk saya. Nah ini waktu akhir ketika mau perpisahan setelah 3 bulan. Maju, jalan. Ya, saya mimpin sekitar 33 orang ya. Angkatan 1, angkatan 2, 33 juga. Ini seru-seru waktu kita dulu. Maju. Nah, ini dia. Ini siapa? Ini benar-benar suka dukanya. Saya sedikit cerita boleh ya. Saya waktu latsar itu di minggu kedua, di minggu pertama itu saya sudah cemas sama teman-teman. Di foto sebelah kanan yang 3 orang yang tidak di tempat tidur itu dokter semua. Ada dokter Rangga, dokter Yuniar, sama dokter Dini. Itu teman-teman saya sesama dokter. Dan mereka itu kita cemas karena dalam angkatan kita punya 6 ibu hamil, tapi ikutan latsar. Aduh, saya bingung. Ya kita harus menjagalah sesama manusia ya. Jadi sebagai dokter dititipin. Ternyata baru hari ke-7 saya latsar atau saya prajabatan, jam 2 malam saya diketuk oleh teman saya. Dok, itu di bawah kayaknya Ibu Susi kesakitan. Pas saya ke bawah, kenapa? Pas saya periksa ini bukan kesakitan tapi sudah kontraksi. Karena sebelumnya dia jalan jauh. Akhirnya kita ngebantu kelahiran bertiga ini rekan saya. Ibu Susi ini bukan dokter tapi guru dan dia lahir anaknya di masa prajabatan. Suaminya jauh, saya yang mengazani. Itu di sebelah kanan saya mengazani. Jadi ini salah satu suka dukanya bahwa kita benar-benar unik ya perjalanan ini dan ini menjadi berkah tersendiri untuk kami. Alhamdulillah di akhir masa prajabatan saya mendapatkan predikat terbaik ke-3
diserahkan langsung oleh Pak Bupati. Ini pada saat kelulusan akhirnya 100% ya. Itu dia. Jadi teman-teman setelah lulus tes-tesan CPNS ada prosesnya lagi, prajabatan itu latsar ya, seperti kayak mini ospek gitu. Setelah lolos baru teman-teman 100% full ya menjadi PNS bukan CPNS lagi. Itulah ceritanya ya. Nah, suka dukanya lagi adalah ini, teman-teman. Saya selama menjadi dokter puskesmas ternyata mengabdi hingga pelosok negeri. Ada beberapa daerah yang nggak bisa didatangin sama motor, sama mobil, jalan kaki sudah biasa. Daerah yang antah berantah nggak ada sinyal sering ya di daerah kami di Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi ini. Yang sebelah kanan memeriksa pasien ya yang suspek tapi harus keperiksa, nggak bisa kemana-mana ya kita harus periksa. Itulah suka dukanya sampai ke ujung negeri. Tapi sukanya adalah penghargaan dari masyarakat ke kita, benar-benar menghargai sekali profesi dokter ini. Nah, sedikit aja teman-teman, salah satu sukanya jadi dokter PNS itu teman-teman, ternyata saya benar-benar mengilhami kita bisa menjaga dan mengaplikasikan yang namanya 7-star doctor ya. Itu benar-benar saya benar-benar ternyata begini 7-star doctor tuh ya. Pertama kita jadi care provider, betul. Benar-benar memeriksa orang kemana-mana, kita melihat orang kemana-mana, kita memberikan pelayanan kesehatan sampai hal terkecil, dari mulai ngasih obat, ngasih terapi, menolong nyawa, sampai cuma ngasih minum, meredakan kesehatannya, sampai mohon maaf saya meredakan yang kesurupan massal juga sering, ya macam-macam lah. Jadi care provider itu memberikan bukan kesehatan aja, tapi care, benar-benar ngasih pelayanan kepedulian untuk masyarakat. Menjadi communicator, tantangannya, bagaimana dokter ini dianggap sebagai orang yang serba tahu, gimana kita bisa memberikan komunikasi yang pas untuk segala sektor, dari mulai masyarakat sampai pejabat, kita harus bisa kasih tahu. Jadi manajer jelas ya, kita memimpin sebuah organisasi kecil di puskesmas ataupun di tim ya, di mana leadernya adalah pasti dokter. Decision maker, kita membantu, ini saya membantu untuk memutuskan sebuah keputusan penting di daerah, membuat kebijakan. Awalnya pasti tegang, aduh ini kebijakan untuk masyarakat luas. Tapi itulah tantangannya, kita harus bisa, berani. Ya, di sini saya paling muda, yang lain pada sudah di atas umur 40-an. Tapi alhamdulillah bisa didengar. Kembali lagi gimana personalnya masing-masing ya teman-teman. Imtak ya, ini satu cerita aja. Saya sering diundang di MUI Kecamatan Jampang Kulon karena mereka benar-benar, apalagi acara di era pandemi ini, kita harus bisa menempatkan diri teman-teman. Di mana jadi dokter PNS itu kita dihormati orang. Nah, kita juga harus kuat iman dan takwanya. Gimana cara kita harus dekat ke pemuka agama dan diuji sekali keimanan kita dari suap menyuap orang lain, dari tekanan masyarakat sekali ya. Yang terakhir community leader, ya jelas ini sudah pasti kita harus menjadi community leader untuk masyarakat ya. Itulah suka dukanya menjadi dokter PNS yang saya alami. Nah, jadi ini pilihan teman-teman ya. Silahkan setelah melihat ini, mengambil resiko ini, terus mengupdate atau meningkatkan karir teman-teman, atau enjoy aja lah, udah cukup sekarang juga ya, terserah teman-teman. Tapi comfort zone itu lama-lama tidak akan jadi comfort ya. Nah, ini sedikit kenapa saya pakai gambar yang 11, ini sedikit cerita aja. Ini beberapa bulan lalu, saya harus masuk ke sebuah daerah, di mana di sana ada kasus terkonfirmasi, tapi belum terperiksa dengan benar karena pasiennya kabur dari luar kota dan nggak bisa masuk mobil ambulans, rumahnya terhalang perkebunan. Saya harus masuk, tapi di depan rumah warga sudah banyak orang yang memang pengen mendemo saya, tidak percaya adanya COVID. Pilihannya seperti apa? Akhirnya cuma 2 orang yang berani turun. Saya sama ada 1 orang perawat turun untuk meredakan warga. Sudah berpakaian APD ya. Kita lillah saja ya, mudah-mudahan aman ya. Alhamdulillah mengerti dengan keadaan ini, itu seperti pilihan hidup. Saya juga bingung gimana kalau saya pulang nggak selamat gitu, anak istri ya udah dipukulin orang bisa jadi, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Sekilas saja. Oke, itu aja kalau dari saya. Intinya esensinya adalah who is the man behind the gun, who is the man behind the machine, who is the man behind the knife ya. Who is the man behind the figure?
Who is the man behind the chaos? Kalau misalnya ada kekacauan, ya intinya siapa orang di balik itu semua, itu bisa didapatkan semua ketika teman-teman bisa memilih karir teman-teman sendiri. Itu ya. Ini di skip aja sepertinya. Ada sebuah video, nggak usah, udah terlalu lama. Oke, ini aja intinya ASN ini is the key ya. PNS adalah kunci untuk pengembangan karir di masa baik kita, untuk keluarga kita di masa depan. Sedikit mengutip pernyataan quotes dari tes terdengar ya? Dengar, Dok. Ya, sedikit mengutip quote dari salah satu idola saya ya, bahwa kata Bang Sandiaga Uno itu, saya percaya bahwa kehidupan hanya menyediakan satu tiket pergi tanpa kembali. Jadi hidup hanya sekali. Buka lembaran baru dengan belajar dari pengalaman di masa silam. Ayo teman-teman, kalau punya pengalaman yang kurang enak di masa-masa sebelumnya, yuk kita buka lembaran baru untuk step sukses kita ke depan. Kata Bapak Ridwan Kamil, dalam berusaha jangan minta beban kita diringankan katanya teman-teman, tapi mintalah punggung kita biar dikuatkan katanya. Itu dia. Jadi kita harus berjuang dengan seluruh kemampuan kita, jangan minta koneksi sana sini untuk meringankan beban kita. Ya boleh juga, tapi lebih kuatkan, tadi kata Dr. Arifida juga, maksimalkan potensi kita yang ada. Oke, terakhir dari saya, keberhasilan nggak bisa diwakilkan, maka tentukan pilihan teman-teman untuk masa depan yang kita idamkan. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatan dan terlalu panjangnya ini dan koneksinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terakhir, teman-teman jangan takut untuk menjadi pembeda di setiap tempat yang teman-teman bela. Gitu aja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.